sampaikan salah satu syarat lulus mata kuliah pembelajaran SKI dengan dosen pengampu Bapak Yustijal MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuki ke dalam materi, yaitu tentang kriteria keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, jadi kriteria keberhasilan dalam pembelajaran yang pertama itu ada indikator keberhasilan pembelajaran. Jadi keberhasilan belajar mengajar itu tergantung pada peserta didik yang dicapai dalam proses belajar mengajar. Jadi untuk mengetahui keberhasilan belajar tersebut, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan petunjuk bahwa proses belajar mengajar itu dianggap baik atau tidak, ataupun dianggap berhasil atau tidaknya. Jadi menurut para ahli mengemukakan bahwa indikator keberhasilan belajar itu diantaranya yang pertama, daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, ataupun baik itu secara individual ataupun kelompok. Kemudian yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran atau instruksional itu, khususnya untuk teknologi informasi dan komputer, telah dicapai oleh peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Kemudian standar kompetensi keberhasilan. Untuk melihat indikator dan kriteria keberhasilan pembelajaran itu juga bisa dilihat dari indikator keberhasilan. Kompetensi itu sendiri, setiap mata pelajaran itu memiliki standar kompetensi. Jika pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu berhasil, berarti indikator diantaranya itu bisa dilihat dari kompetensi mana yang bisa dicapai melalui pembelajaran tersebut. Untuk memberikan pemahaman terhadap indikator keberhasilan pembelajaran itu merupakan standar kompetensi itu. Kemudian ada mengidentifikasi keberhasilan. Nah, jadi banyak sekarang semua guru itu harus percaya bahwa setiap peserta didik dalam kelasnya itu dapat mencapai kompetensi yang ditentukan secara tuntas. Misalkan peserta didik itu mendapat bantuan yang tepat pada pembelajaran tuntas, kriteria pencapaian kompetensi yang ditetapkan itu harus minimal 75%. Oleh karena itu, setiap kegiatan belajar mengajar itu harus diakhiri dengan penilaian pencapaian kompetensi. Hasil pencapaian itu ada 3 kemungkinan, yaitu kompetensi 75% sampai dengan 85% dalam waktu kurang dari absensi atau kompetensi dalam waktu yang terjadwal. Kemudian ada juga faktor penentu belajar tuntas. Nah, jika ada guru yang mengatakan bahwa dia ingin berhasil dalam mengajar, adalah ungkapan seorang yang sudah putus asa dan jauh dari kata kepribadian seorang guru. Nah, akan mustahil setiap guru itu tidak ingin berhasil dalam mengajar, apalagi jika guru itu hadir ke dalam dunia pendidikan berdasarkan tuntutan dari hati nuraninya. Panggilan jiwanya itu pasti berhenti, atau kegagalan mendidiknya itu juga mendidik untuk membina anak-anaknya. Betapa tingginya nilai suatu keberhasilan sampai seorang guru itu berusaha sekuat tenaga dan pikirannya mempersiapkan program pengajarannya dengan baik dan sistematik. Namun terkadang keberhasilan yang dicita-citakan itu terhambat ataupun dapat tidak berjalan dengan baik. Jadi sebaliknya, jika keberhasilan itu menjadi kenyataan, maka berbagai faktor itu juga sebagai pendukungnya. Berbagai faktor yang dimaksud itu adalah tujuan guru, anak didik, kegiatan pembelajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi, dan suasana evaluasi. Jadi banyak faktor-faktor dan faktor-faktor penentu yang terhambat dari kita mengajar tersebut.
dalam belajar mengajar itu tentu dibutuhkan sebuah strategi yang baik untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah pembelajaran. Keberhasilan sebuah strategi akan mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Pembelajaran itu sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk membelajarkan siswa. Definisi lain menjelaskan pembelajaran adalah seperangkat kejadian yang mempengaruhi siswa dalam situasi belajar. Nah, jadi keberhasilan proses belajar adalah keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran atau dalam mengikuti proses pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses belajar mengajar itu berlangsung, kita mengetahui apakah siswa cukup aktif dalam pembelajaran ataupun apakah siswa itu dapat bekerja sama dengan teman lainnya, ataupun apakah siswa itu memiliki keberanian untuk mencapai ataupun untuk bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya sendiri. Keberhasilan itulah siswa sebagaimana disebutkan di atas itu merupakan keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, jadi tidak ada siswa itu hanya duduk diam, tidak ingin mengungkapkan apa yang dia ingin tahu. Itu merupakan siswa yang sama sekali tidak ingin mengikuti belajar mengajar. Pesan saya untuk para penonton YouTube yaitu semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para penonton. Saya pribadi sendiri juga mohon maaf bila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas. Dimengerti, namanya saya masih manusia biasa yang luput dari kesalahan. Sekali lagi, pribadi saya sendiri mengharapkan saran dan kritik dari para penonton demi kesempurnaan video saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.